Jadi terima kasih, Ibu Risma ini sangat memberikan motivasi buat masyarakat seluruh Indonesia karena memberikan kesan karena kaget terkait dengan kepergian Menteri Cahyokumolo. Itu merupakan pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa hidup ini bukan hari libur tetapi pendidikan. Nah, kita harus banyak belajar untuk termotivasi dalam berbagai macam hal dan kekurangan kita untuk tetap membangun bangsa dan negara. Karena itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, kadang kita pingin, tapi Tuhan tidak berkehendak. Kadang kita tidak pingin seperti saya, tidak pingin saya jadi menteri, tapi Tuhan berkehendak. Karena itu ayo kita lakukan yang terbaik. Mumpung kita bisa. Belum tentu kita besok bisa. Mungkin kita sudah nggak ada. Atau kita sakit. Tidak ada yang tahu. Saat Pak Cahyo kemarin baik, saya pas ke sana besok. Saya bisa bicara, kaget. Pak Menteri Perhubungan, bisa bicara Bu? Iya. Jadi saya ingin menyampaikan itulah rahasia Tuhan yang tidak satu orang pun manusia mengetahui. Jadi karena itu, ayolah mumpung kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk berbuat baik kepada bangsa dan negara ini. Kapan lagi Tuhan tidak pernah memberikan kesempatan itu kedua bagi umatnya? Dipegang bisa atau tidak. Karena itu sekali lagi para pejabat yang dilantik, kalau kita bisa mensyukuri itu maka kita juga akan berada di tempat itu. Tidak perlu kita harus lihat ke atas terus. Coba kita sekali-kali lihat ke bawah supaya kita tidak jatuh. Kalau kita bisa melihat ke bawah, masih banyak saudara kita yang masih belum beruntung. Jadi kita harus bersyukur kita bisa berada di suatu tempat yang dingin, tidak kepanasan. Berada di suatu tempat yang kita bisa duduk. Berada di suatu tempat yang kita bisa meminum, makan dan sebagainya. Orang lain belum tentu bisa. Jadi karena itu saya ingin selalu saya katakan, jangan pernah hari kita sama, karena Tuhan yang diberikan Tuhan dan tidak akan pernah terulang itu adalah waktu. Sekali kita teledor menggunakan waktu itu, maka tidak akan pernah terulang kembali. Jadi kita harus punya prinsip, hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Supaya kita tidak jadi orang yang merugi. Karena kalau kita sudah rugi, maka kita nggak bisa mengulang kembali. Hanya kekecewaan kita, kenapa aku kemarin tidak seperti ini. Yang berikutnya adalah tolong belajar. Gak usah malu kita untuk belajar. Tidak usah malu. Kenapa kita harus malu? Tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk saya. Saya banyak belajar. Bahkan mungkin teman-teman di pegawai yang rendah saya banyak belajar. Disitulah saya belajar, kemudian saya berani statement saat itu. Karena saya belajar dari, oh ternyata bisa ya sembuh tanpa harus operasi. Disitulah saya kemudian berani statement bahwa tidak mesti loh penyakit ini harus dilakukan dengan operasi.
Jadi karena itu teman-teman, ayo kita belajar. Apa yang salah kita belajar? Jangan merasa kemudian kalau kita sudah berada di suatu jabatan, maka kemudian kita adalah orang yang paling. Tidak ada orang paling itu. Kita manusia penuh kekurangan. Penuh kekurangan. Karena itu ayo kita belajar. Belajar dan belajar. Sampai suatu saat kita tidak bisa belajar lagi. Kenapa? Karena sebetulnya orang yang tidak mau belajar itu adalah orang yang sombong. Karena merasa dirinya paling mampu. Dan orang yang sombong itu orang yang paling dibenci Tuhan. Karena merasa dirinya seperti Tuhan. Karena lebih dibandingkan orang lain. Kita ini semua sama makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada yang lebih dibandingkan siapapun. Bahkan saya sering ngomong gini sama tukang sapu saya. Pasukan kuning yang nyapu di jalan. Pak, belum tentu loh Pak, sampean derajatnya lebih tinggi, saya lebih tinggi dibandingkan Bapak di mata Tuhan. Belum tentu. Saya sampaikan, boten loh Bu, tidaklah Bu katanya. Iya Pak, di mata Tuhan belum tentu. Saya wali kota belum tentu lebih tinggi derajatnya dibanding sampean, saya bilang. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, saya ingin menyampaikan, ayolah kita belajar. Kalau kita mau belajar, insya Allah ilmu kita bukan tambah kurang, tapi ilmu kita akan tambah dan tambah terus. Kalau kita di suatu titik itu menjadi penting. Kenapa? Karena suatu saat mungkin kita harus menyelesaikan masalah yang cukup berat. Kalau kita tidak pernah belajar, maka kita tidak akan pernah tahu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Selamat bertugas. Yakinlah bahwa kita harus pandai bersyukur. Di luar sana banyak orang yang lebih menderita dibandingkan kita. Saya kira itu teman-teman semuanya. Selamat bertugas dan selamat bekerja. Mudah-mudahan Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita, bangsa dan negara kita. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu.